Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sobat Harles. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Pada pertemuan 3 ini akan membahas mengenai manajemen dan organisasi. Detailnya, mari kita tonton video ini hingga selesai. Ada dua pandangan mengenai manajemen. Yang pertama, menurut Encyclopedia of Social Science, manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tingkatan manajemen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, top level management, memiliki peranan sebagai perencana strategis dengan jabatan direktur dan wakilnya. Yang kedua, middle level manager, memiliki peranan sebagai perencana manajemen dengan jabatan kepala divisi atau kepala bagian. Sedangkan yang ketiga, low level management, memiliki peranan sebagai perencana operasional dengan jabatan supervisor, mandor, dan leader. Tingkatan manajerial terbagi menjadi 3. Yang pertama, executive level atau top level management, adalah tingkatan manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan, bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, top level management hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal-hal yang bersifat teknis. Top level management memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen pada tingkatan lainnya. Top level management berhak untuk memilih, mengangkat, memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Contoh top level management di sini CEO, Chief Executive Officer, GM, General Manager, yang sering pula disebut Presiden Direksi atau Presdir. Apa saja yang dilakukan oleh top level management? Di antaranya, 1. Menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. 2. Menentukan tujuan perusahaan. 3. Mengatur manajemen yang berada di bawah posisinya. 4. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 5. Bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Managerial level atau manajemen tingkat menengah berada di tengah hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh top level manajemen, bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh top level manajemen. Berbeda dengan top level manajemen, manajemen tingkat menengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal-hal yang bersifat teknis. Manajemen pada tingkat ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah, dan bahkan terkadang beberapa karyawan operasionalnya. Contoh jabatan atau posisi pada tingkatan manajemen menengah, diantaranya kepala departemen, kepala divisi, manajer cabang, junior eksekutif. Contoh tugas dan peranan middle level management diantaranya menjalankan perintah kebijakan rencana yang telah disusun oleh top level management, memberi saran atau rekomendasi kepada top level management, mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada, berkomunikasi dengan top level management dan low level management, mempersiapkan rencana jangka pendek. Umumnya ini disusun hanya untuk 1 hingga 5 tahun. Mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang karena manajemen tingkat menengah ini merupakan perantara antara top level management dengan low level management.
bertanggung jawab secara langsung kepada direksi atau CEO perusahaan. Operational level atau low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Pada level ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan, manajemen tingkat pertama ini menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasinya. Kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan pada level ini. Contoh operasional level adalah mandor atau pengawas yang sering disebut juga supervisor. Mereka dipilih oleh manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua rencana dan tugas yang diberikan oleh top level management. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh low level management diantaranya mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja, mengembangkan moral para karyawan, menjaga hubungan baik antara manajemen tingkat menengah atau middle level dan para pekerja, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen pada para karyawan atau pekerja. Selain itu, low level management ini memberi informasi mengenai kinerja, hambatan, kesulitan, perasaan, tuntutan, ataupun hal-hal lain dari para karyawan atau pekerjanya. Menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan. Fungsi manajemen, planning atau perencanaan, yaitu suatu proses menentukan arah organisasi dalam mencapai tujuan tertentu di masa depan. Dalam perencanaan, diperlukan pengetahuan terkait visi dan misi dari perusahaan. Salah satu caranya dengan mengidentifikasi tugas yang diperlukan serta memastikan pemanfaatan sumber daya secara tepat untuk menghindari kebingungan, ketidakpastian, atau resiko lainnya. Organizing berfungsi untuk menyediakan sekaligus menyatukan sumber daya baik fisik, keuangan, maupun manusia dan mengembangkan hubungan yang produktif demi mencapai tujuan organisasi. Ini bertujuan untuk memastikan perusahaan tetap berfungsi secara efektif dalam kegiatan sehari-hari, terkait erat dengan hierarki manajemen. Staffing merupakan proses menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang benar. Penempatan staf tersebut umumnya akan melibatkan beberapa hal seperti manpower planning, recruitment, seleksi, penempatan, pelatihan, remunerasi, penilaian kerja, promosi, dan transfer. Directing adalah proses mengarahkan organisasi untuk bekerja secara efektif dan efisien agar mencapai tujuan perusahaan. Hal ini untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas semua lini dalam perusahaan. Dalam level manajerial, berarti mengarahkan karyawan, mengelola ide, dan mendapatkan feedback dari mereka. Tidak hanya mengarahkan, fungsi mengarahkan pada manajer yang baik juga dilakukan dengan menginspirasi karyawan untuk selalu bekerja mencapai tujuan. Adapun beberapa elemen dalam fungsi manajemen pengarahan seperti pengawasan, motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Controlling atau pengendalian pada dasarnya memastikan keempat fungsi lainnya agar berjalan dengan benar, sehingga perusahaan benar-benar mencapai tujuan yang hendak dicapai. Fungsi kontrol mengharuskan pemeriksaan tujuan secara terukur. Ini sebabnya agar fungsi manajemen ini bisa terlaksana dengan menetapkan standar sebelumnya. Dengan menetapkan standar, memantau kualitas, dan mengukur bagian-bagian yang dirasa berhasil atau gagal, sehingga proses kontrol berjalan lancar. Bisa disimpulkan ada beberapa tahapan yang biasanya dilewati, seperti penetapan standar kinerja, mengukur kinerja secara aktual, evaluasi penyimpangan, baru kemudian tindakan perbaikan dilakukan. Manajemen dan sifat informasi. Kebutuhan tingkatan manajemen dalam hal sumber informasi
dan lingkup informasi dimulai dari top level management dalam hal sumber informasi, membutuhkan informasi dari internal dan eksternal, misalkan pemerintah, masyarakat, pesaing, dan supplier. Kemudian lingkup informasi memerlukan informasi organisasi secara global dan informasi mengenai komponen organisasi. Middle level management dalam hal sumber daya informasi membutuhkan informasi bersifat tengah-tengah antara top level dan low level management. Sedangkan lingkup informasi membutuhkan informasi semi global dan semi parsial sebagai bentuk koordinasi antara departemen. Low level management dalam hal sumber informasi membutuhkan informasi internal dan sedikit eksternal, misalnya dari supplier. Kemudian lingkup informasi membutuhkan informasi bersifat lokal atau parsial yang berhubungan dengan departemen masing-masing. Manajemen dan sifat informasi. Kebutuhan tingkatan manajemen dalam hal kurun waktu informasi dan kelengkapan informasi. Dimulai dari top level management. Dalam hal kurun waktu informasi memerlukan informasi untuk jangka panjang dan rentan waktu jangka panjang tergantung jenis perusahaan. Kemudian kelengkapan informasi memerlukan laporan hanya pokok-pokok permasalahan. Middle level management dalam hal kurun waktu informasi memerlukan informasi untuk jangka menengah. Kemudian, kelengkapan informasi memerlukan laporan semi pokok. Low level management dalam hal kurun waktu informasi memerlukan informasi untuk jangka pendek. Kemudian, kelengkapan informasi memerlukan laporan yang lengkap seputar bagian masing-masing. Manajemen dan sifat informasi. Kebutuhan tingkatan manajemen dalam hal rincian informasi dan dalam hal kerangka waktu. Dimulai dari top level management. Dalam hal kerincian informasi membutuhkan informasi berupa ringkasan, biasanya dalam bentuk grafik atau diagram. Kemudian kerangka waktu memerlukan informasi tentang masa depan. Middle level management dalam hal kerincian informasi memerlukan informasi semi ringkas. Kemudian kerangka waktu memerlukan informasi masa lalu atau histori. Low level management dalam hal kerincian informasi memerlukan informasi yang rinci atau detail. Kemudian kerangka waktu memerlukan informasi masa lalu atau histori. Peran manajerial menurut Mintzberg. 1. Peran antar pribadi, figurehead atau kepala. Manajer melaksanakan tugas-tugas seremonial seperti mendampingi pejabat yang berkunjung meninjau fasilitas yang tersedia. Leader atau pemimpin. Manajer memelihara unit dengan memperkerjakan dan melatih staf serta menyediakan motivasi dan dorongan. Liaison atau penghubung. Manajer menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit manajer seperti rekan kerja dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Kedua, peran informasi. Monitor atau memantau, manajer secara tetap mencari informasi mengenai unit kerja. Indra manajer mengamati aktivitas internal unit dan lingkungannya. Diseminator atau pewarta, manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain dalam unitnya. Spokesperson, juru bicara, manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain di luar unitnya seperti pimpinan dan orang-orang di lingkungannya. Ketiga, peran keputusan. Entrepreneur
atau wirausaha. Manajer membuat perbaikan-perbaikan yang cukup permanen pada unit seperti mengubah struktur organisasi. Disturbance handler atau pemecah masalah. Manajer bereaksi pada kejadian-kejadian yang tidak terduga, seperti devaluasi dolar di negara asing yang menjadi tempat operasi perusahaannya. Resource allocator, pembagi sumber daya. Manajer mengendalikan pengeluaran unitnya, menentukan unit bawahan mana saja yang mendapat sumber daya tertentu. Negosiator atau perunding, manajer menangani perselisihan baik di dalam unitnya maupun antar unit dan lingkungannya. Keahlian manajer. Komunikasi, kemampuan berinteraksi dengan baik dengan banyak orang. Saat berkomunikasi dengan bawahan, maka dia harus dapat berkomunikasi secara persuasif dan bersahabat. Ketika berkomunikasi dengan rekan kerja, harus saling menghormati, dan saat berkomunikasi dengan jajaran manajemen dan konsumen, dia harus dapat melayani dengan baik. Menjaga komunikasi yang baik dengan semua orang akan mendorong orang-orang di sekitarnya menjadi tim terbaiknya. Memecahkan masalah adalah salah satu kemampuan dari manajer untuk mengidentifikasi masalah dan dapat meninjau secara komprehensif, termasuk memberikan solusi. Dalam memecahkan masalah adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap manajer. Mengambil keputusan hendaklah tidak dilakukan dengan terburu-buru, namun seringkali manajer harus mengambil keputusan dengan cepat di saat yang mendesak. Pengetahuan dasar dan teknis dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam hal komputer. 1. Kemampuan mengoperasikan sistem operasi, misalnya platform Windows, Linux, atau Mac. 2. Kemampuan menggunakan Microsoft Office atau sejenisnya. 3. Kemampuan menggunakan teknologi internet. Keempat, kemampuan mengetik secara cepat. Informasi, kemampuan yang harus dimiliki dengan mendapatkan data dan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Sebagai tambahan, selain itu juga ada beberapa keahlian yang perlu diketahui, diantaranya keterampilan konseptual, yaitu kemampuan dalam membuat konsep, ide, dan menyampaikan gagasan untuk kemajuan perusahaan. Kedua, manajemen waktu, kemampuan mengalokasikan waktu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemampuan ini akan diuji pada saat menyusun rencana sebuah proyek, di mana tidak hanya masalah manajemen waktu saja yang harus diperhatikan, tapi juga membuat skala prioritas. Kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin dan tidak mengindahkan hal-hal yang tidak perlu. Menjalankan program kerja dan evaluasi kebutuhan komitmen dan ketegasan. Manajer yang tangguh akan mendorong terciptanya trust di lingkungan kerjanya dan menciptakan teamwork yang solid. Berbagai keterampilan tersebut merupakan skill dasar yang harus dimiliki seorang manajer. Dengan memiliki keterampilan manajemen tersebut, maka seorang manajer dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif. Definisi organisasi dan struktur organisasi. Secara etimologi, organisasi berasal dari kata organ, yaitu struktur atau susunan tubuh yang terdiri dari kepala, badan, dan anggota hingga kaki. Secara terminologi, organisasi merupakan perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Definisi organisasi merupakan suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Sedangkan definisi struktur organisasi merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Syarat organisasi: 1. Memiliki tujuan,
yang mengarahkan jalannya organisasi. 2. Memiliki aturan sebagai suatu hal yang memaksa setiap orang yang tergabung dalam organisasi agar disiplin, teratur dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban. Ketiga, pengurus yang menggerakkan organisasi. Yang dimaksud adalah pengurus harian organisasi. Keempat, anggota sebagai yang digerakkan namun bukan hal dalam arti tidak memiliki hak untuk bertindak ketika ada pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengurusnya. Jenis-jenis organisasi secara formal adalah organisasi yang memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja. Secara non-formal adalah organisasi yang aturannya dipahami secara umum dan tidak tertulis seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan. Sedangkan secara informal adalah organisasi skala kecil yang peraturannya secara alamiah seperti rumah tangga. Macam-macam organisasi. Macam-macam organisasi terbagi menjadi dua. Secara profit adalah organisasi yang mencari keuntungan, secara khusus mencari keuntungan dari segi keuangan seperti PT, koperasi, pertokoan, dan lain-lain. Sedangkan non-profit adalah organisasi yang mengembangkan keilmuan yang sifatnya sosial, misalnya LSM atau yayasan. Bentuk organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi taktis adalah organisasi jangka pendek yang tidak memiliki kader dan ada ketika ada masalah-masalah yang dianggap serius. Sedangkan yang kedua adalah organisasi teknis, organisasi jangka panjang yang memiliki kader dan aturan main yang jelas untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap program kerja. Struktur organisasi terbagi menjadi 3, diantaranya 1. Lini, 2. Lini dan staf, 3. Fungsional. Struktur organisasi lini ditandai dengan hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Jumlah karyawan sedikit, pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan, dan ini merupakan organisasi kecil. Struktur organisasi lini memiliki keuntungan, diantaranya kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan, pengambilan keputusan cepat, garis pimpinan tegas, dan pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk kelemahan struktur organisasi lini diantaranya tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan, kecenderungan pimpinan diktator, organisasi terlalu bergantung pada satu orang, kesempatan karyawan berkembang terbatas. Struktur organisasi lini dan staf ditandai dengan organisasi yang besar dan kompleks, serta jumlah karyawan yang besar. Kemudian hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Struktur organisasi lini dan staf keuntungannya diantaranya pimpinan tetap berada pada satu tangan, adanya pembagian tugas yang jelas, dan bakat dapat dikembangkan. Sedangkan kelemahan struktur organisasi lini dan staf diantaranya tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Solidaritas karyawan kurang karena tidak saling mengenal. Persaingan kurang sehat sering terjadi. Struktur organisasi fungsional ditandai dengan pembidangan tugas dapat dibedakan dengan jelas. Spesialisasi karyawan dapat berkembang optimal, dan bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Struktur organisasi fungsional memiliki keuntungan, diantaranya karyawan dapat terampil di bidang masing-masing, efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Kemudian solidaritas, moral, dan disiplin karyawan tinggi.
Sedangkan untuk kelemahan struktur organisasi fungsional diantaranya pekerjaan kadang-kadang sangat bosan, karyawan hanya mementingkan bidangnya. Visi dan misi perusahaan. Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan, menggambarkan aspirasi masa depan tanpa spesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Sedangkan misi, apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Contoh tujuan perusahaan, visi dan misi. Visi menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Misi memberikan layanan prima kepada seluruh pelanggan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. Pada contoh ini, organisasi lini analisa sistem penyewaan lapangan futsal pada lapangan futsal ABC Jakarta. Strukturnya sangat simpel sekali, di mana pucuk paling atas adalah owner, kemudian membawahi dua bidang, yaitu kasir dan cleaning service. Contoh organisasi lini lapangan futsal ABC memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadikan ABC Futsal sebagai lapangan futsal pertama dengan fasilitas modern, lengkap dan menjamin keselamatan serta menjadi lapangan futsal utama. Sedangkan misinya adalah menambahkan karpet vinyl pada lapangan agar mengurangi dampak cedera bagi pemain futsal, meminjamkan bola secara gratis bagi penyewa lapangan, mengadakan perlombaan kompetisi futsal, dan yang terakhir menyediakan lahan parkir yang luas. Contoh organisasi lini dan staf pada UD Furnitur ABC. Kita bisa melihat di sini struktur organisasinya berbeda dengan sebelumnya. Pucuk paling atas adalah pimpinan, kemudian ada middle level manager, yaitu manajer penjualan, kemudian yang paling bawah adalah bagian operasional, yaitu bagian gudang dan administrasi penjualan. UD Furnitur ABC memiliki visi memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi distributor furnitur terbesar di wilayah Jakarta. Sedangkan misi yang dimiliki menyediakan jasa pengiriman produk yang cepat, melakukan promosi secara berkala untuk memasarkan produk furnitur, dan terus berinovasi terhadap model-model yang baru. Contoh organisasi fungsional Akademi ABC. Kita melihat struktur organisasinya. Pucuk paling atas di sini adalah rektor, kemudian membawahi Kaprodi SI dan Kaprodi TI. Nah, di bawah Kaprodi SI dan Kaprodi TI, di sini ada garis menyilang dari Kaprodi TI ke dosen A, dari Kaprodi SI ke dosen B. Kemudian garis lurus ke bawah dari Kaprodi SI ke dosen A, dari Kaprodi TI ke dosen B. Jadi semuanya saling terhubung satu sama lain, ya, di bawah kendali Kaprodi SI dan TI. Organisasi fungsional Akademi ABC memiliki visi sebagai berikut: menjadi akademi unggulan di bidang teknologi informasi. Sedangkan dengan misi menghasilkan tenaga terampil di bidang teknologi informasi yang berkualitas. Kemudian menguasai dasar pemikiran ilmiah di bidang teknologi informasi yang profesional. Oke, selesai sudah sesi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Heartless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.